pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita memahami bahwa Tuhan memberkati kita sejauh mana kita menghormati Dia. Itu sebabnya dalam konsep perjanjian lama itu terus disampaikan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini terutama bentuknya menghormati Tuhan. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Berkati kami Tuhan, jamah hati semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami semua belajar untuk menghormati Tuhan. Lebih lagi takut akan Tuhan walaupun kami hidup dalam masa perjanjian baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari perjanjian lama, Ulangan pasal 32 ayat 3 dan 4. Ulangan pasal 32 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Amin. Ini sudah dibuat
menjadi begitu banyak lagu-lagu tentang menghormati Tuhan, agungkan namanya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama ialah kita mengenal Tuhan sebagai gunung batu, kadang-kadang disebut juga sebagai gua batu. Oleh karena itu ada tempat di luar negeri, misalnya mereka menyebut persekutuan doa itu sebagai kubu doa, gunung batu doa. Ya, di sini kita biasanya memakai persekutuan doa atau menara doa. Mereka memakai itu istilahnya karena kita mendengar berkali-kali bahwa Daud misalnya melarikan diri ke dalam gua. Karena gua itu gelap, saudara sekalian. Sehingga kemudian di sana, ya waktu itu belum ada senter kayak sekarang kan, paling ada suluh. Sudah masih ingat cerita di mana kemudian Daud dan pasukannya itu 600 orang itu sembunyi dalam gua. Datanglah Saul kemudian, dia mau buang air di situ. Ya. Jadi itu gunung batu itu atau gua batu itu gua penyelamat. Yesus memang menjadi juru selamat kita. Jadi dia bukan hanya juru selamat, tapi dia juga pelindung kita. Mari kita baca sebentar dari Roma pasal 8. Roma pasal 8, saya mengajak kita melihatnya bersama. Roma pasal 8. Ya. Mulai dengan ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Coba perhatikan ini. Ia Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Coba bayangkan. Ayat 34 lebih hebat lagi. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ia seperti gunung batu, saudara sekalian, gunung batu keselamatan kita, gunung batu, gua batu tempat kita berlindung. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, sampai ditulis buku upah memberi hormat kepada Allah. Jadi tolong sudah ingat ini saudara sekalian. Jangan pernah lupa bahwa kalau kita menghormati Tuhan, kita ada rewardnya, ada upahnya saudara sekalian. Semakin kita menghormati Allah, semakin kita menghormati Tuhan, kita semakin diberi upah, reward daripada Tuhan. Ya, sudah mendengar misalnya 3 orang yang mendapat talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 2 orang itu begitu menghormati tuannya sehingga mereka kemudian cepat-cepat berusaha dan hasilnya 100%. 100%. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Karena mereka menghormati tuannya. Jadi mereka berjuang, berusaha, bekerja. Begitu juga kita, saudara, terutama hamba-hamba Tuhan. Mari berjuang, bekerja sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena kita menghormati Tuhan yang kita layani. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, mari kita lihat, perhatikan betul. Kita hormat kepada Tuhan karena apa? Tuhan itu adil. Tuhan itu setia. Nah, luar biasa saudara sekalian. Jadi itu sebabnya saya selalu katakan, kalau sudah mau berhasil, mau diberkati oleh Tuhan, mau sungguh-sungguh mengalami segala mujizat keajaiban Tuhan, lakukan 3 hal ini. Jaga hati saudara sekalian, menjadi orang yang rendah hati, sabar, dan setiawan.
Tidak ada kata lain yang lebih penting daripada itu. Karena Tuhan yang engkau sembah itu Tuhan yang sabar, rendah hati, dan setiawan. Kenapa dia sabar? Sudah lihat, Yesus itu menderita luar biasa, tapi dia sabar. Kemudian Yesus rendah hati. Ia sudah turun, nanti silakan baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Itu sebabnya Tuhan meninggikan dia, karena dia sudah meninggalkan kemuliaannya. Dan kemudian yang ketiga, Yesus setiawan. Ia setia kepada engkau sekalian, yang tahu menghormati dia. Ia setia memelihara kita. Ia setia kepada umatnya sehingga memberi makan mereka mana selama 40 tahun. Itu kesetiaan. Oleh karena itu, hendaknya engkau sekarang mulai lebih rendah hati, lebih sabar menghadapi segala sesuatu, dan lebih setia kepada Tuhan, tapi setia kepada rumah tangga dan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman Tuhan ajaib dan luar biasa, memberkati semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Buat kami semua bertumbuh dalam kehidupan kami, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup dengan sabar, rendah hati, dan setiawan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.